Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas A, mata kuliah Mobile Programming dan Praktikum Mobile Programming. Pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil perancangan tampilan atau layout dari aplikasi Ikatin UPNVJ. Saya Nuraini Azizi Rahim dengan NIM 181051246. Saya Arik Altaf dengan NIM 18105120161. Saya Wan Suseno dengan NIM 18105120062. Saya Talita Nur Saida dengan NIM 18105120063. Saya Medina Nurul Zahra dengan NIM 18105120067. Saya Anissa Zakia dengan NIM 18105120074. Saya Ezra Pascalis Revanus dengan NIM 18105120075. Berikutnya pada pembahasan hari ini kami akan membahas tentang abstraksi atau keunggulan dan manfaat dari aplikasi Ikantin yang merupakan bagian dari pendahuluan. Kemudian di bagian pembahasan kami akan membahas tentang layout itu dan tampilan dari aplikasi itu sendiri di Android Studio beserta isi dari codingnya, dan terakhir adalah kesimpulan. Berikutnya kami akan memasuki pendahuluan bagian abstraksi. Jadi intinya penggunaan teknologi ini benar-benar mempermudah segala kegiatan, baik dari kegiatan transportasi, akademik, konsultasi kesehatan, administrasi, sampai transaksi jual beli, yang mana ini bisa didukung oleh bantuan dari smartphone dan koneksi internet. Dalam menghadapi rencana untuk pembelajaran tatap muka, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta sendiri telah menyiapkan beberapa fasilitas untuk protokol kesehatan selama pandemi COVID-19. Namun selain fasilitas dari protokol kesehatan tersebut, perlu juga strategi dalam menghadapi bagaimana mengurangi penumpukan massa di wilayah UPN Veteran Jakarta. Salah satunya, berdasarkan hal tersebut, kelompok kami membuat inovasi yaitu aplikasi Ikantin UPNVJ yang dapat membantu untuk menerapkan penegakan social distancing di wilayah UPN Veteran Jakarta, yang mana para penggunanya dapat melakukan pemesanan dari jarak jauh dan menunggu pesanan siap, sehingga saat nanti pesanan sudah siap, pengguna hanya langsung mengambil pesanan di warung yang sudah dipesan sebelumnya. Adapun keunggulan dari aplikasi ini merupakan salah satu inovasi yang sebelumnya belum pernah diterapkan di lingkungan UPNVJ, baik itu kantin kampus Pondok Labu maupun kantin kampus Limo. Kemudian ini sengaja dirancang berbasis mobile agar dapat digunakan dari manapun dan kapanpun, sehingga tidak perlu menggunakan laptop dan lebih praktis. Dan berikutnya keuntungannya dikembangkan dari segi penjual dan pembeli sehingga dapat terjadi integrasi. Selain itu, keunggulannya ada pula sebagai bentuk nyata implementasi penegakan social distancing di wilayah UPNVJ dalam rangka mempersiapkan pembelajaran tatap muka. Manfaat dari aplikasi ini mempermudah proses transaksi jual beli di wilayah kantin UPNVJ, kemudian mengurangi penumpukan massa pada saat pesanan atau makanan atau pengambilan makanan, kemudian mempercepat interaksi yang terjadi secara langsung sehingga mengurangi kontak fisik, kemudian membantu proses transaksi jual beli di kantin jadi lebih terdata, dan membantu memberikan informasi kepada pembeli mengenai barang apa saja yang dijual di kantin dan harga dan sebagainya. Berikutnya akan masuk ke bagian pembahasan. Yang pertama ini ada tampilan login untuk dari aplikasi itu sendiri, kemudian ada tampilan dashboard atau beranda, kemudian ada tampilan daftar warung, jadi ada kedai atau warung apa saja yang ada di wilayah kantin, baik itu kantin Limo ataupun Pondok Labu. Kemudian ada daftar menu dari warung yang dipilih, salah satu contohnya misalkan di sini adalah warung nasi bundo, kemudian ada detail menu dari menu yang dipilih sebelumnya. Di sini salah satu contohnya itu paket nasi rame 1, dan kemudian ada tampilan checkout. Berikutnya untuk pembahasannya akan dibahas oleh
teman saya, Arik dan Wahyu, di bagian login. Selanjutnya ada pada halaman login ini digunakan elemen relative layout sebagai dasar dari layout pembuatan halaman. Relative layout merupakan layout yang berfungsi untuk mengatur tata letak komponen dengan cara relatif, sehingga tidak hanya vertikal atau horizontal saja. Kemudian digunakan linear layout supaya elemen-elemen yang dituliskan di dalamnya itu akan tersusun secara berurutan, dan di sini dikonfigurasi dengan Android orientation sebagai vertikal. Kemudian ada elemen frame layout. Elemen frame layout ini digunakan untuk menampilkan output yang akan diisi komponen-komponen yang akan overlapping. Kemudian dikonfigurasi dengan background-nya diambil dari folder drawable. Kemudian ada image view, di mana elemen ini dikhususkan untuk menampilkan gambar, sehingga nanti tidak akan mengubah-ubah konfigurasi di dalam file Java ketika akan dituliskan backend-nya. Kemudian untuk menuliskan text view ikantin OpenPG di sini digunakan elemen text view dengan konfigurasi sebagai berikut: layout max parent, kemudian Android gravity-nya adalah center. Kemudian untuk menampilkan output username ini digunakan relative layout karena untuk memudahkan meletakkan komponen-komponen yang di dalamnya secara manual. Di sini konfigurasinya adalah sebagai berikut. Kemudian di dalam relative layout itu dituliskan komponen atau elemen edit text untuk menampilkan tulisan username dengan konfigurasi tertentu, dan salah satunya itu adalah input type, Android input type. Di sini fungsinya untuk mengambil input data dari pengguna. Kemudian juga ada image view untuk menampilkan gambar yang diambil dari folder drawable. Kemudian untuk relative layout selanjutnya untuk menampilkan output password dengan konfigurasi tertentu. Di dalamnya juga sama seperti pada relative layout untuk menampilkan username, ada elemen edit text yang di dalamnya juga ada konfigurasi tertentu, dan salah satunya adalah Android input type untuk mengambil data dari hasil input dari pengguna. Juga ada image view, elemen image view untuk menampilkan gambar dari folder drawable. Lalu di sini ada elemen button yang digunakan untuk membuat button login dengan konfigurasi sebagai berikut. Di sini ada background yaitu button_bg yang telah dibuat di drawable sebagai berikut. Lalu ada font family yang digunakan yang telah diupload di folder font. Lalu ada teksnya di sini login yang digunakan untuk membuat tulisan loginnya dengan warna text color yaitu putih. Lalu di sini ada text view yang digunakan untuk membuat tulisan lupa password yang nanti digunakan untuk lupa password oleh user dengan konfigurasi sebagai berikut, yaitu sama dengan menggunakan font family yang telah diupload di folder font dan teks lupa password dengan text colornya yaitu abu-abu. Ya, di sini saya akan menjelaskan terkait dari layout dashboard yang saya buat. Saya memilih linear layout karena supaya peletakan tata letaknya itu dapat dilakukan secara sejajar, karena dari dashboard ini letaknya itu antara elemen satu dengan elemen yang lainnya itu sejajar secara horizontal. Dan biar lebih memudahkan kita dalam pengelompokannya, kita selalu mengelompokkannya dalam sebuah grouping di linear layout itu sendiri. Yang pertama terkait yang atas, bagian atas, saya menggunakan linear layout ini untuk menggrouping dari tulisan ikantin yang menggunakan text view dengan konfigurasi sebagai berikut, yang mana dari lebarnya itu wrap content,
berarti mengikuti isi dari tulisan ikantin UPN Veteran Jakarta, dan tingginya juga mengikuti dari tulisan yang sudah di default dari text size-nya ini 20 dp. Lalu yang keduanya kita mengkonfigurasi sebuah button yang mana button ini adalah untuk pencarian, tempat pencarian makanan, minuman, cemilan ataupun manisan yang ada di aplikasi ikantin ini. Lalu ada image view tentang favorite, makanan favorite yang nantinya kita akan favoritekan, yang mana sudah kita konfigurasikan secara orientation-nya itu horizontal, menyamping. Lalu yang kedua bagian kategori. Yang kategori saya menggunakan bagian linear layout dengan menggunakan text view-nya itu kategori. Lalu buat membuat sebuah elemen bulat seperti ini dengan tulisan dan karakteristiknya masing-masing, saya menggunakan card view, yang mana card view ini akan membentuk satu kesatuan dari image view-nya dan juga text view-nya, dan untuk mempermudah dalam pembuatan corner radiusnya, karena dari Android Studio ini menyediakan widget untuk card view yang mana untuk mempermudah dalam pembuatan seperti kartu nama, pembuatan kartu atau seperti itu yang menyatukan berbagai elemen. Lalu yang terakhir di pesan dan rekomendasi untukmu itu adalah konfigurasinya sama antara yang terakhir dipesan dengan rekomendasi untukmu, yaitu menggunakan card view juga seperti ini. Jadi kita udah mengkonfigurasikan card view-nya, yang mana di dalam card view itu terdapat linear layout yang mengkonfigurasikan secara vertikal dari gambar dan tulisan-tulisan seperti ini. Ada takoyaki original sama tulisan harga 25.000 itu diorientasikan secara vertikal atau dari atas ke bawah. Lalu dalam bagian dari takoyaki original sampai jus alpukatnya itu diorientasiin melalui linear layout dengan orientasi secara horizontal, yaitu sejajar. Begitupun sebaliknya dengan menu rekomendasi untukmu. Lalu untuk bagian menu bottom, jadi kita custom terlebih dahulu bagian bottom nav-nya ini di bagian layout menu, sehingga tinggal kita masukkan di linear layout-nya dan memanggil dari lokasi aplikasi menu @menu/bottom nav seperti itu. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan kembali oleh Ezra. Iya, saya Ezra Pascalis Revanus akan menjelaskan tentang daftar menu 2 dan daftar menu 3. Untuk daftar menu 2 ini merupakan menu yang berisi daftar-daftar toko yang ada dalam database aplikasi si kantinnya tersebut. Pada menu ini terdapat nama toko, penjelasan singkat tentang toko tersebut, tombol favorit, dan gambar tokonya. Untuk bagian atasnya ini yang berwarna kuning ini, saya menggunakan drawable yang digambar terlebih dahulu, namanya layout background. Lalu di bawahnya ada search bar. Search bar ini tuh edit text yang diedit backgroundnya menjadi warna putih seperti search bar ini. Lalu menggunakan search button yang ada di Android Studio-nya. Terus ada back button untuk kembali ke menu sebelumnya, menggunakan image view yang tersedia di Android Studio. Lalu untuk favorite buttonnya juga sama seperti back button, diambil dari Android Studio, diwarnai warna merah yang constraint-nya ke search bar sama parent. Terus ada button ini kategori semua. Di sini menggunakan edit text view, backgroundnya diambil dari drawable berwarna kuning. Lalu di sini juga ada makanan, minuman, dan cemilan sama, diambil dari drawable warnanya putih menggunakan text view. Selanjutnya ada di sini judul untuk warung pertama, warung makanan Tegal Jaya, menggunakan text view juga pakai bold, Roboto. Di sini warung nasi rames juga pakai font yang Roboto yang medium. Lalu untuk tombol favoritnya menggunakan text view. Jadi text view backgroundnya berwarna abu-abu, diambil dari drawable, sama tombol
favoritnya itu menggunakan icon yang ada di Android Studio-nya, red favorite button ini. Terus di bawahnya lagi ada image-nya menggunakan image view, diberi radius 8. Terus bawahnya lagi sama seperti atasnya, mengikuti untuk judul 2-nya menggunakan Roboto, subnya menggunakan Roboto yang thin. Terus tombol favorit, image view. Untuk yang ketiga juga sama, ya kurang lebih sama ya. Untuk bawah-bawahnya seperti yang di atasnya, mengikuti untuk sama, tinggal mengikuti penempatannya saja. Lalu lanjut ke daftar menu 3. Daftar menu 3 ini merupakan menu yang berisi daftar makanan pada toko yang sudah dipilih sebelumnya. Pada kasus ini kita beri contoh warung nasi bundo. Tampilan aplikasinya itu berisi nama menunya, lalu ada deskripsi makanan dan minuman, ada tombol favorit, ada harga, ada gambar, sama tombol add. Untuk bagian yang kuning ini menggunakan layout background seperti menu sebelumnya. Lalu ada tombol back button pakai icon pada Android Studio, search button dan share button juga pakai image view dari Android Studio-nya. Lalu untuk yang lokasi yang limo ini menggunakan text view, terus di sampingnya pakai icon dari Android Studio-nya. Terus ada judulnya yaitu warung nasi bundo menggunakan font Roboto medium. Lalu di sini di bawahnya terdapat judul menu, lalu ada garis untuk pembatasnya dipakai drawable. Di sini ada text view untuk titelnya, untuk judulnya menggunakan Roboto medium, lalu deskripsinya menggunakan Roboto thin, lalu ada harganya menggunakan Roboto medium. Di bawahnya lagi ada tombol favorit pakai image view, menggunakan icon yang ada di Android Studio. Lalu ada gambar dari menu tersebut menggunakan image view. Lalu di bawahnya lagi ada tombol add menggunakan text view yang backgroundnya pakai drawable, digambar terlebih dahulu sebelumnya. Bawahnya lagi sama, mengikuti atasnya. Ya kurang lebih seperti itu untuk penjelasan yang bagian menu, daftar menu dan daftar tokonya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan bagian dari tampilan detail menu. Di sini saya menggunakan constraint layout. Untuk bagian button back, search, share, dan location itu saya menggunakan text view dengan background yang telah dibuat terlebih dahulu di drawable. Lalu untuk bagian gambar menu ini saya menggunakan image view yang gambar itu juga diambil dari drawable. Di sini menggunakan layout constraint button karena tadi saya di awal sudah menggunakan constraint layout, dan itu wajib mengkaitkan elemen ini terhadap elemen lainnya, minimal satu secara vertikal dan satu secara horizontal. Untuk harga deskripsi menu dan nama menunya itu saya menggunakan text view. Untuk button add saya membuat layoutnya dulu di drawable seperti ini. Ini untuk button add yang belum di-klik. Lalu di sini ada fontnya Roboto medium, text alignment-nya center, text all caps-nya itu di false agar add-nya itu hanya huruf A-nya saja yang caps lock. Lalu di bagian line ini saya juga membuat mengcustomnya terlebih dahulu di drawable. Dan untuk button lanjutkan ini juga menggunakan text view yang background itu dibuat terlebih dahulu di drawable dan saya beri nama button 2. Untuk favorite-nya ini saya menyamakan dengan button search, back, location, dan share, yaitu menggunakan image view dan menggunakan background yang diambil dari drawable.
selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Khalid. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan halaman checkout pesanan. Jadi untuk pertama itu saya menggunakan relative layout. Kemudian di sini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu yang paling atas yaitu toolbar, custom toolbar, kemudian isi dan juga halaman bawah itu untuk total dan juga button pesan sekarang. Jadi untuk semua ini saya menggunakan relative layout. Kemudian untuk pesanan, untuk toolbar itu di custom menggunakan Android X widget toolbar. Di sini saya menginput ini untuk theme-nya itu yang sudah dimasukkan di file themes XML terlebih dahulu. Kemudian untuk layout height-nya itu disesuaikan dengan action bar size-nya yang aslinya. Kemudian di sini ada pengisi dari toolbar tersebut, yaitu ada image view untuk icon panah back, kemudian ada text view untuk tulisan pesanan. Untuk selanjutnya yaitu untuk lokasi itu saya menggunakan relative layout untuk button untuk tulisan text view-nya, kemudian untuk yang dibungkus dengan linear layout. Kemudian untuk isi dari bawah ini yaitu warna makan window dan juga icon-iconnya itu terlebih dahulu sudah saya masukkan di file drawable sama seperti teman-teman saya yang sebelumnya. Kemudian untuk font dan juga color juga sudah dimasukkan. Untuk font dimasukkan ke halaman font XML dan juga kalau untuk color juga sudah dimasukkan ke halaman color. Jadi untuk di halaman checkout pesanan ini hanya tinggal memasukkan warna dan segalanya saja karena sudah di step sebelumnya. Kemudian untuk bagian tulisan paket Ames, nasi ayam, dan Rp15.000 ini untuk harga juga sama menggunakan text view, semuanya itu dibungkus, disatukan. Dan untuk catatan di sini, button catatan ini saya menggunakan material button. Kenapa menggunakan material button? Karena dia ini sudah disediakan formatnya, dan juga karena button ini bisa dimasukkan icon dan juga tulisan. Nah, untuk customnya ini sama, untuk menghilangkan warna isinya tinggal menggunakan stroke width yang diatur untuk ketebalannya diatur dengan menggunakan isinya ini. Kemudian untuk bagian bawahnya itu saya menggunakan linear layout. Untuk efek shadow yang diberikan ini saya menggunakan view di sini, dan untuk pengaturan shadow-nya ini saya membuat file baru yaitu elevation background yang berisikan gradient. Jadi gradient start color-nya itu menggunakan warna abu-abu, kemudian end color-nya itu menggunakan transparent dan angle-nya itu 90 derajat. Kemudian di sini akan dimasukkan dengan Android background sesuai dengan peletakan file tadi yang diletakkan di drawable dan juga namanya. Baik, untuk selanjutnya itu saya akan menampilkan output dari halaman yang sudah saya buat. Outputnya nanti akan seperti ini, karena sebenarnya itu aslinya itu ada dari Android Studio itu ada action bar bawaan. Nah, untuk menghapusnya itu di settingannya itu ada di themes-nya. Jadi untuk menghapus themes-nya itu ada di bagian themes ini. Kemudian pada bagian parent tadinya halaman ini light action bar itu diganti menjadi no action bar. Kemudian untuk warnanya agar status barnya itu sesuai dengan warna dari toolbar yang sudah kita custom, itu akan disetting di custom primary variant, diganti menggunakan warna yang
kalian inginkan. Kemudian dimasukkan juga codingan item name, Android status bar color, dan disesuaikan target API-nya dengan apa yang sudah kalian buat, target API kalian. Kemudian di sini nantinya akan dicocokkan dengan color primary varian kalian, ataupun jika kalian mau mengubah warnanya sendiri, bisa juga dimasukkan dengan warna yang sudah kalian save di file color. Yang dari saya kembalikan lagi ke Nuraini Azizi. Setelah pemaparan yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya, kita akan memasuki bagian kesimpulan, yaitu berdasarkan abstrak, keunggulan, dan manfaat aplikasi dari iKantin UPN-VJ ini sendiri, serta pembahasan rancangan layout dari aplikasi iKantin UPN-VJ ini sendiri telah dipaparkan pemaparan komprehensif mengenai permasalahan yang terjadi dan bagaimana solusi dari permasalahan tersebut, yaitu dengan dibuatnya atau dirancangnya aplikasi iKantin UPN-VJ untuk mengurangi kontak fisik dan penegakan social distancing. Kemudian setelah itu, berdasarkan pemaparan hari ini, kami telah memaparkan pembelajaran melalui Android Studio tentang bagaimana perancangan tampilan atau layout dari aplikasi berbasis mobile, di mana Android Studio ini merupakan integrated development environment yang memiliki banyak fitur, diantaranya yaitu sistem build berbasis Gradle yang fleksibel, kemudian emulator yang cepat dan kaya fitur, template kode dan integrasi GitHub untuk mengimpor kode sampel, dan merupakan framework dan alat pengujian yang lengkap, sehingga berdasarkan fitur-fitur tersebut, Android Studio ini sangat cocok untuk digunakan mahasiswa yang ingin mempelajari mata kuliah mobile programming. Demikian presentasi dari kelompok kami pada hari ini. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.